Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Nanda, NPM 19220009. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kebijakan pemerintah di bidang pariwisata. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian tentang kebijakan pariwisata. Kebijakan sendiri yaitu sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya, atau yang terkena dari kebijakan itu sendiri. Jadi bisa diartikan sebagai kebijakan itu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Adapun pendapat dari Titmus mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmus senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian, dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian dari pariwisata. Pariwisata berarti kan perjalanan. Seperti kata Sanskerta, pari artinya melakukan, dan sedangkan dari kata wisata yang berarti perjalanan. Dengan berargumen bahwa prinsip kebijakan pariwisata adalah bahwa baik dari negara maupun daerah harus memastikan manfaat maksimal dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan oleh pariwisata. Tambahan poin penting pada definisi kebijakan pariwisata. Adapun yang menyebutkan bahwa tujuan akhir dari kebijakan pariwisata adalah untuk meningkatkan kemajuan nasional dan daerah serta kehidupan masyarakat. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgar, di mana kebijakan pariwisata berfokus pada masalah yang dihadapinya dan etnis untuk efektif menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan, pengembangan produk layanan, pemasaran, dan tujuan. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eliana Saputri. Saya persilahkan. Baik, saya Eliana Saputri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Arumananda, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur pariwisata. Nah, dari beberapa pengertian pariwisata yang ada di atas, kita dapat simpulkan bahwa pariwisata ini mengandung unsur-unsur pokok, yaitu yang pertama ada wisatawan, lalu ada waktu luang, terus ada penggunaan waktu luang di lingkungan rumah dan di luar rumah dengan melakukan perjalanan wisata. Nah, terdapat objek dan daya tarik wisata dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan selama perjalanan wisata berlangsung dan disediakan oleh berbagai pihak, baik itu dari pihak individunya, lalu ada pihak kelompok, dan ada di pihak masyarakat. Baik, di sini saya Alifa Oktaviani akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pariwisata. Nah, jenis-jenis pariwisata itu yaitu ada wisata budaya. Nah, artinya dari wisata budaya ini bepergian berdasarkan keinginan memperluas visi hidup untuk mengunjungi atau mengamati tempat lain yang mempunyai kondisi sosial, adat istiadat, gaya hidup, budaya, dan seni. Nah, area yang dimaksud yaitu perjalanan ini seringkali melibatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya seperti pameran seni, tari, drama, musik, suara, dan motif sejarah. Nah, jenis wisata budaya ini sangat populer di Indonesia, dan jenis wisata ini diperuntukkan bagi orang-orang yang datang ke negara ini dan ingin mengetahui segala sesuatu yang ada yang berhubungan dengan budaya, seni, politik. Nah,
Nah, yang kedua itu ada jenis pariwisata terpenting bagi wisatawan. Tujuannya yaitu untuk mengubah situasi dan lingkungan kehidupan sehari-hari, memberikan ketenangan pikiran, jiwa, dan raga. Tiga yaitu ada wisata olahraga. Nah, wisata olahraga itu bertujuan untuk menghadiri olahraga seperti ASEAN, Olimpiade, Piala Thomas, dan lain sebagainya. Nah, ada juga wisata berburu. Nah, wisata berburu ini dilakukan untuk bertujuan untuk memburu hal-hal yang boleh diburu, seperti misalnya kita mempunyai hutan. Nah, di dalam hutan itu ada beberapa makhluk yang memang dibolehkan untuk diburu. Selanjutnya yaitu ada wisata religi. Wisata religi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin berkunjung, berziarah ke makam-makam atau bahkan tempat yang bersejarah pada zaman dahulu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurma Fatmila. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan pariwisata. Jadi, pengembangan pariwisata ini merupakan suatu rangkaian yang gunanya untuk mencapai keterpaduan serta pemanfaatan berbagai sumber daya pariwisata dan untuk mengintegrasikan seluruh aspek non-pariwisata secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pengembangan dari pariwisata ini gunanya untuk menarik daya tarik para wisatawan, yang mana jika kita dapat mengembangkan atau membuat pariwisata itu menjadi menarik, tentu para wisatawan akan tertarik untuk datang ke wisata tersebut. Apalagi kita bisa memfasilitasi dengan fasilitas yang sesuai, seperti dengan membuat lahan parkir yang luas dan membuat tempat-tempat seperti kamar mandi, menyediakan kamar mandi dan tempat-tempat untuk berbelanja. Nah, tentu dengan fasilitas yang baik dan fasilitas yang memadai, tentu wisatawan akan tertarik untuk datang ke tempat tersebut. Nah, namun dalam pengembangan pariwisata ini tentunya tidak dapat berjalan secara lancar. Mengapa? Karena tentu dalam pengembangan pariwisata akan terkendala oleh biaya tentunya ya. Nah, jadi untuk para pengelola harus pandai-pandai dalam menerapkan biaya tersebut dalam mengelola pariwisata tersebut. Nah, pengembangan pariwisata ini dapat dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya stuck di satu waktu saja, karena pengembangan pariwisata itu dilakukan agar wisata tersebut berkembang menjadi lebih baik dan menjadi lebih menarik, agar para wisatawan lebih banyak berkunjung ke tempat tersebut.